Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku sudah diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai bahwa mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa yuqimus shalah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, mau sholat, wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Fa iza fa'alu zalika, jika mereka sudah bersyahadat, jika mereka sudah mendirikan sholat, jika mereka sudah menunaikan zakat, asamu minni dima'uhum, ya. Asamu minni dima'uhum, maka bebaslah darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada hal-hal yang Islam membolehkannya untuk diperangi atau untuk dibunuh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan ya, perhitungannya apakah mereka bersyahadatnya karena Allah, apakah mereka itu masuk Islamnya karena Allah, niatnya Allah, atau karena takut saja. Nah, itu udah urusan Allah. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia di sini itu orang Mekah. Orang Mekah yang kafir. Atau orang yang menyembah berhala. Jadi itu yang diperintahkan kepada Rasul untuk memerangi satu, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah di matahari atau menyembah api, itu diperintahkan untuk diperangi. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani itu tidak diperangi, tidak diperintahkan untuk diperangi, tetapi mereka harus bayar jizyah, peti kalau bahasa kita. Jadi itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang Mekah itu ketika pada kenabian yang ke-23. Jadi tahun ke-23 kenabian. Jadi selama 22 tahun Rasulullah menyiarkan agama Islam di Mekah, ya, itu tidak diperbolehkan untuk perang, memerangi orang kafir, seperti itu. Dan yang kedua, sahabat-sahabat juga ngikutin, tidak mau memerangi orang-orang yang ada di Mekah, walaupun mereka banyak yang disiksa. Contohnya kemarin kan sudah kita ceritain tentang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu gara-gara dia baca ayat, langsung di kupingnya diiris pakai pedang Abu Jahal. Nah, itu. Terus Bilal juga dia disiksa, dicambuk, bahkan dijemur di pohon di batu di tengah padang pasir. Itu tidak melawan, dan itu tidak diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang kafir. Kenapa? Karena satu,
Ya, semua yang dilakukan oleh Rasul itu perintah Allah. Dan semua yang dilakukan oleh sahabat juga perintah Rasul. Sahabat mengikuti perintah Rasul, Rasul menunggu perintah Allah. Jadi seperti itu. Perintah perang itu justru Rasul ketika sudah hijrah, ketika sudah di Madinah. Ketika di Mekah selama 22 tahun itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk memerangi. Karena kenapa? Karena hikmahnya satu. Untuk menjaga, untuk mencoba kesabaran para sahabat. Yang kedua, agar supaya tidak terjadi perang di dalam rumah. Kenapa? Karena waktu itu banyak yang bapaknya masih kafir, anaknya udah muslim, masuk Islam. Ya kan? Ada yang bapaknya udah Islam, anak sama istrinya masih kafir. Nah, kalau diperintahkan waktu di Mekah, bisa perang terjadi di rumah masing-masing. Contoh, ada seorang anak muda, dia masuk Islam, tetapi ibunya itu udah masih kafir. Kata ibunya, saya nggak mau. Dia berjemur, ibunya itu berjemur di mana, di depan rumah, dan dia ngomong, selama kamu Islam dan tidak mau balik lagi ke kafir, ke menyembah berhala, saya nggak mau masuk. Itu saking teguhnya, si anak muda itu tetap ngebiarin ibunya sampai 2 hari 2 malam kagak masuk karena anaknya nggak mau kafir lagi. Akhirnya ibunya ngalah. Oh ya udah, saya yang ngalah. Kamu tetap muslim, tapi saya tetap kafir. Seperti itu. Nah, makanya kalau itu terjadi perintah perang di Mekah, maka akan terjadi peperangan kan? Seperti itu. Yang kedua, umat Islam waktu itu di Mekah masih sedikit. Umat Islam masih sedikit. Makanya di sini perintah untuk perang itu ketika umat Islam sudah banyak, ketika ada di Madinah. Dan yang kedua, Rasulullah boleh perang kalau satu diserang. Makanya di situ ukotil, ya kan, defensif. Jadi boleh. Jadi jangan, kan ada yang salah menafsirkan orang kan. Ada menafsirkan dalam Islam boleh perang. Dia nggak tahu syarat-syaratnya kan. Syaratnya itu tadi tuh. Satu, kalau diserang. Yang kedua adalah tidak boleh memerangi orang kalau suatu bangsa, kalau bangsa itu mau bayar fidyah, Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, yang yang tidak diperbolehkan yang proses pelarangan itu tidak boleh berperang ketika bulan-bulan yang diharamkan. Yaitu ada 4 bulan ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi? Kan ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi yang Rajab. Jadi 4. Ada 4 bulan yang tidak dibolehkan untuk berperang. Banyak hal lain lagi. Tidak boleh memerangi anak kecil, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Jadi ada syarat-syaratnya ketika berperang. Enggak main asal perang saja. Seperti itu. Dan Rasulullah selama 27 kali perang itu belum pernah membunuh, kecuali 1 orang, namanya saya di sini ditulis, Ubay bin Khalaf.
Ubay bin Khalaf itu satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah. Dan dalam hadis dikatakan orang yang paling siksanya paling berat adalah orang yang membunuh Nabi atau yang dibunuh Nabi. Nah, salah satunya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu dibunuh oleh Rasulullah. Dan itu ketika Rasulullah sebelum perang udah kenyataan, udah terjadi. Jadi sebelum beberapa tahun sebelum perang, Ubay bin Khalaf itu berpapasan dengan Rasulullah. Kata Ubay bin Khalaf, Muhammad, nanti suatu saat saya yang akan bunuh kamu. Kata Ubay bin Khalaf, kata Rasulullah, kebalik, saya nanti yang akan bunuh kamu. Benar saja terjadi. Ketika perang Uhud, kalau nggak salah, ketika perang Uhud, Ubay bin Khalaf itu ditombak oleh Rasulullah. Sakitnya cuma sedikit. Yang kena itu bagian leher, kena tombak Rasulullah, kena leher. Tapi saking takutnya, sampai sahabatnya, kamu itu nggak mungkin mati. Udah tenang aja, kamu nggak mungkin mati, ya kan? Karena kenapa? Kamu kan lukanya cuma sedikit doang leher. Masalahnya ini bukan soal lukanya, yang tombak saya itu Rasulullah. Dan dulu dia pernah ngomong ke saya bahwa saya nanti saat yang akan membunuh kamu. Berarti benar nih kata-kata Rasulullah. Itu yang membuat dia takut dan membuat dia mati. Jadi ketakutan itu justru yang membuat mati. Ya kan? Jadi makanya kalau saking takutnya orang-orang kalau mati duluan malahan. Jadi itu yang membuat Ubay bin Khalaf. Nah itu jadi apa namanya? Ini jadi proses syiar Islam itu ya pelan-pelan. Jadi nggak langsung geruduk langsung diperangin. Pertama ya kan sabar dulu. Setelah sabar nanti kan boleh kalau perang, tapi kalau mereka menyerang sifatnya defensif. Nah setelah itu boleh perang, tetapi kalau dikasih syarat dulu, mereka kalau bayar jizyah nggak usah diperangin, atau mereka kalau udah baca syahadat, nah itu nggak boleh diperangin juga. Makanya pernah Rasulullah marah sama siapa di sini dikatakan ada orang kafir ketika perang sama umat Muslim. Ketika mau dipancung kepalanya, orang kafir itu ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Nah si apa namanya? Si yang ngomong ngebunuhnya itu udah tanggung gemes gitu kan. Ya dibunuh aja tuh orang, padahal udah coba syahadat. Makanya Rasulullah itu marah. Nah itu seperti itu. Karena kenapa? Kenapa kamu bunuh, kata dia. Kenapa kamu bunuh? Oh, padahal dia udah baca syahadat. Terus kata si sahabat yang membunuh itu, ya dia mungkin pura-pura Rasul baca syahadatnya. Lah emang kamu tahu isi hatinya bahwa syahadatnya itu karena takut? Makanya Rasulullah, saya tidak diperintahkan untuk membedah dada-dada manusia, apakah dia syahadatnya benar untuk Allah apa pura-pura, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Makanya kita tidak boleh mengganggu harga diri, tidak boleh mengganggu nyawa, jiwa, tidak mengganggu harta orang yang sudah bersyahadat. Urusan syahadatnya itu serius apa enggak serius, nah itu udah Allah yang menilai. Nah itu tentang perang. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Umar. Tadi sudah saya katakan Ibni Umar itu adalah putranya Umar bin Khattab yang masuk Islam ketika dia masih kecil. Ibni Umar itu termasuk orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya itu dia pernah dikasih uang 80 dirham di pengajian kayak begini, di 80 dinar, akhirnya itu uang dibagi-bagiin. Setelah itu dia pulang nggak bawa apa-apa.
Yang kedua, dia pernah sakit ceritanya. Pernah sakit. Orang-orang karena itu putra Umar bin Khattab pada berkunjung. Bawa ceritanya bawa apa namanya? Bawa anggur. Nah, di tengah jalan anggur itu di depan Umar apa namanya? Ibnu Umar itu anggur itu diminta oleh pengemis. Nah, kelihatan nama Ibnu Umar itu anggur kasih aja ke pengemis. Ya udah dikasih ke pengemis. Berarti kagak jadi tuh anggur itu. Si pengemisnya pulang. Di jalan orang kan nggak tega, dibeli lagi tuh sama orang lain. Sini apa pengemis anggurnya saya beli aja. Saya mau kasih ke Ibnu Umar. Nyampe di depan Ibnu Umar, di situ pengemis ada lagi, minta lagi, kata Ibnu Umar kasihin lagi itu orang. Akhirnya yang jadi terus menerus itu sampai ketiga kan marah orang kan, kamu jangan begitu katanya kan. Kenapa? Karena kalau ketahuan Ibnu Umar pasti ngasih lagi ke kamu itu anggurnya, gitu kan. Jadi karena setiap hari asal, jadi dia itu nggak boleh. Bahkan dia itu pernah, Ibnu Umar itu pernah apa namanya, senang terhadap apa namanya, senang terhadap hamba sahayanya perempuan, ya kan? Nah, setelah itu dia pengen menikahi itu hamba sahaya tadi. Terus malah dia menikahkan dengan hambanya laki-laki yang lain. Dinikahkan, setelah dinikahkan dibiayain lagi. Nah, itu Ibnu Umar. Jadi dia katanya dalam di sini dikatakan kamu tidak akan menerima kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Gitu. Nah, si ini tuh kan sayang banget sama si hamba sahaya. Hamba sahayanya malah dinikahkan dengan hamba yang lain. Setelah itu dibebasin lagi. Nah, itu tentang Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar itu matinya mati syahid. Mati syahid artinya mati dibunuh, tapi bukan dalam perang, tapi dia mati sama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi raja yang kejam. Jadi suatu saat rajanya itu khutbah. Khutbahnya itu kelamaan, sampai matahari udah mau nyampe asar. Jadi sholat Jumatnya malah mau terlambat. Terus kata Ibnu Umar, Hajjaj, ini sebentar lagi asar, gitu kan. Jadi cepet-cepet kamu, katanya kan, khutbahnya. Marah tuh Hajjaj, marah gitu. Apa kata Hajjaj? Suatu saat saya apa namanya pancung kepala kamu. Apa kata Ibnu Umar? Kamu itu bodoh. Mana dibilang gitu kan? Hajjaj dibilang kamu itu dasar bodoh. Habis itu betul saja, ketika Ibnu Umar tawaf, Hajjaj itu mengirim seseorang yang untuk menusukkan panah, anak panah yang udah diracun ke kaki Ibnu Umar. Dan betul setelah itu dia sakit. Hebatnya lagi, si Hajjaj itu ngejenguk Ibnu Umar yang lagi sakit. Terus dia ngomong, kenapa kamu Ibnu Umar? Oh, saya sakit, ada yang nusuk gitu kan. Nah, si Hajjaj itu apa? Dia ngomong, wallahi demi Allah, kalau saya yang nggak terbunuh, saya akan yang membunuh orang yang sudah menusuk kamu. Kata si Hajjaj itu, kata Ibnu Umar, ngawur ente kan yang nyuruh yang nyuruh orang lain untuk nusuk saya. Nah, itu ceritanya. Dan betul setelah nggak lama kemudian Ibnu Umar itu meninggal. Nah, itu salah satu kehebatan Ibnu Umar itu, saking ramahnya. Suatu saat kan sudah saya ceritain kalau nggak salah, ada sekelompok orang di jalan pada kumpul, pada ngobrol. Terus ditanya sama Ibnu Umar, kamu kenapa? Iya, kita lagi mau jalan nggak jadi. Kenapa? Karena di tengah jalan ada singa, katanya. Ada singa, kami takut sama singa itu. Terus kata dia,
Mana singanya? Itu akhirnya singanya disamperin, dijewer. Dijewer, suruh minggir, akhirnya orang-orang itu lewat. Nah, ini cerita di dalam buku Jawahirul Lu'lu'iyah. Karena kenapa? Karena ternyata hewan itu akan takut sama orang yang berilmu, bukan takut sama yang badannya kuat. Hewan dalam Ihya Ulumuddin dikatakan hewan itu akan takut sama sorotan mata orang yang berilmu, bukan sama badan yang besar, bukan. Seperti itu dalam Ihya ada dikatakan bahwa hewan orang yang berilmu itu bahkan bisa membuat para binatang takut. Nah, ini yang meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rasulullah disuruh untuk memerangi manusia, memerangi orang-orang kafir, ya kan? Setelah sampai mereka mau bersyahadat dan mau berzakat dan mau sholat. Kalau dulu sholat, orang yang nggak sholat memang dihukum, dan orang yang tidak zakat diperangin. Ketika zaman Abu Bakar, orang-orang yang nggak zakat diperangin. Makanya dulu banyak orang karena takut, dia sholat karena takut ketahuan tidak sholat, makanya sholatnya. Nah, itu termasuk orang-orang yang munafik. Nah, itu proses perlahan-lahan syiar agama Islam, karena Allah itu dalam segala hal pasti perlu proses. Contohnya begini, proses kejadian manusia juga kan ada prosesnya pelan-pelan. Pertama dari setetes air mani bercampur dengan sperma perempuan, akhirnya menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging, baru menjadi janin. Semua proses, perlu proses pelan-pelan. Atau yang lain, contohnya dalam menyuruh orang untuk tidak mabuk saja, itu nggak langsung, Rasulullah nggak langsung haram mabuk, nggak bisa begitu. Jadi pelan-pelan. Pertama dikatakan bahwa minuman khamr itu manfaatnya, ya, mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu dijelasin dalam Al-Quran begitu, dijelasin. Nah, orang yang sadar mungkin akhirnya berhenti kan, berhenti untuk minum khamr. Tapi masih ada aja yang masih minum khamr. Akhirnya yang kedua ditekanin bahwa kamu la taqrabus sholat wa antum sukara, kamu jangan sholat, ya, dalam keadaan mabuk. Nah, akhirnya berkurang nih, karena hampir sholat tiap hari kan, tiap waktu, akhirnya mereka nggak mabuk. Pelan-pelan, tapi masih aja setelah sholat mungkin selesai mereka mabuk lagi kan, minum khamr lagi. Nah, baru larangan keras. Larangan keras. Jadi larangannya perlu proses, semuanya perlu proses. Atau contohnya riba. Riba dilarang oleh agama, oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, itu lewat proses, lewat tahapan. Pertama, dikatakan, dijelaskan tentang faedah riba, bahwa riba itu tidak akan menambah berkah. Udah dijelasin. Akhirnya orang-orang yang sadar, orang-orang yang imannya kuat, akhirnya ya udah ngapain riba. Riba itu kita minjemin uang 10.000 dibalikin 20, ya kan? Habis itu masih aja ada yang masih riba. Nah, diperintah lagi, dikasih tahu lagi bahwa riba itu perilaku orang Yahudi. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa riba itu perilakunya orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya orang karena nggak disamain, takut nggak disamain dengan orang Yahudi, akhirnya orang yang sadar, orang yang memang imannya udah kuat, akhirnya tidak riba. Tapi masih ada aja riba. Ditekanin lagi, jangan riba yang berlipat-lipat ganda. Ada apa mudah apa? Nah, berarti boleh riba tapi jangan banyak-banyak, gitu kan, sedikit.
Ribanya jangan 40%, 20%, oke lah 5%. Ya udah berkurang lagi tuh yang main riba. Nah setelah itu nampak ditekan masih aja ada yang riba. Orang susah juga ya membuat orang taubat itu kan. Jadi makanya perlu proses. Jadi lama untuk membuat orang benar itu. Nah baru setelah itu dilarang riba. Bahkan siapa yang melakukan riba itu akan menjadi musuhku nanti di akhirat. Nah itu jadi pelarangan. Semua proses agama itu perlu proses pelan-pelan seperti itu. Nah ini tentang hikmah tadi kenapa perang. Jadi jangan salah paham tentang perang. Mentang-mentang apa namanya perang itu dibolehkan dalam Islam, tapi dibolehkan ketika itu saja. Dan perang kan beda konteks. Perang itu kan gak mesti membunuh kan. Ada perang ekonomi kan. Ada perang politik. Jadi perang itu gak identik harus membunuh orang. Seperti itu. Nah itu. Jadi dalam apa namanya? Dalam waktu zaman dulu ketika Rasulullah ya mungkin konteksnya karena diserang secara fisik gitu. Dia melawan. Nah, kalau kita dilawan secara ekonomi, ya kita lawan perang lagi lewat secara ekonomi. Nah, ini tentang ini. Nah, jadi kenapa Rasulullah disuruh untuk memerangi orang-orang kafir tadi, orang-orang yang majusi tadi? Nah, sampai karena mereka tadi tidak mau bersyahadat, tidak mau mendirikan sholat, dan tidak mau menunaikan zakat. Kalau mereka mau bersyahadat, mau menunaikan zakat, mau mendirikan sholat, berarti sudah bebas. Tidak boleh dibunuh. Jadi kalau sudah bersyahadat, sudah mendirikan sholat, sudah menunaikan zakat, itu tidak diperangi oleh Rasulullah SAW seperti itu. Dan Rasulullah diperintahkan ini tidak ketika di Mekah, tetapi ketika sudah di Madinah, ketika Islam sudah kuat. Kenapa Rasulullah tidak melawan itu kan? Bukan berarti Rasulullah lemah. Bukan berarti Rasulullah lemah. Karena semua perbuatan Rasulullah itu atas perintah Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, kekuatan orang surga itu 40 kali lipat daripada kekuatan orang bumi. Contohnya, baik kekuatan apapun, kekuatan makannya, kekuatan tidurnya, kekuatan berantemnya, kekuatan apa namanya, semua itu orang surga 40 kali lipat. Nabi 40 kali lipat orang surga. Berarti kan berapa kali lipat dari kita kekuatan kita. Jadi Rasulullah itu sebenarnya bukan lemah untuk ketika beliau di apa namanya di gerahamnya sampai copot gitu kan. Sampai Rasulullah itu ada sahabat itu yang saking saking dia mungkin karena cintanya dengan Rasulullah, ketika banyak panah gitu kan, ketika banyak panah dia dijaga sama dia. Ketika Rasulullah mau, kan dia tukang panah nih, tukang panah. Rasulullah nengok, Rasul jangan nengok, katanya kan. Nanti kamu nanti ke panah, biar saya jaga, biar leher saya kalau ada panah, gitu kan, seperti itu. Nah, suatu saat Rasulullah kena. Suatu saat Rasulullah kena, di sini dikatakan siapa ya, nama sahabatnya itu. Suatu saat kena Rasulullah dan berdarah. Itu sahabat satu orang, namanya siapa ya, lupa saya. Diisap darah Rasulullah, diisap supaya kering, Terus apa sabda Rasulullah ke sahabat? Kamu nggak tahu nggak calon ahli surga? Siapa ya Rasulullah? Tuh orangnya kan. Karena dia telah mengisap darahku biar kering,
badanku, sebagian anggota jasadku, darahku ada di darah dia, dan dia haram masuk neraka. Nah itu boleh, nah itu ciri boleh wasilah itu seperti itu. Itu tanda boleh wasilah. Contohnya Abu Bakar, istri Abu Bakar, anaknya Abu Bakar itu tukang nyuci pakaian Rasulullah. Itu rendeman cucian Rasulullah, hasil cucian Rasulullah itu buat ngobatin orang-orang yang sakit. Nah itu artinya apa? Bahwa tempat yang pernah digunakan oleh Rasulullah itu ada barokahnya. Jangankan tempat, begini saja contohnya, bahwa segala sesuatu itu berpengaruh. Kita berteman sama orang yang baik, pasti kita akan ke bawah-bawah baik. Kita berteman sama orang yang buruk, pasti kita ke bawah-bawah buruk. Karena semuanya berpengaruh. Jangankan tingkah lakunya, nafasnya juga akan berpengaruh. Contoh yang lain, sholat. Kalau sholat kita di depan orang yang soleh, pasti khusyuk. Kita ke bawah khusyuk. Tapi kalau kita di samping kita sholat orang yang memang banyak dosanya, bawahnya gelisah ya. Artinya apa? Itu pengaruh itu. Cobalah kalau imamnya kiai soleh, kiai bener, kiai memang kiai, itu bawahnya tenang dan kita khusyuk. Nah itu bahwa segala sesuatu berpengaruh. Nah ini hadis tentang ini, nanti kita jelaskan tentang fadilah fadilah tentang la ilaha illallah, fadilah tentang syahadat, karena memang sekarang waktunya sudah ini. Jadi di sini hikmahnya bahwa proses masuknya Islam ke ke Mekah dan ke Madinah itu secara bertahap. Di dalam tasawuf juga kan, di dalam tasawuf itu kan juga ada tahapannya kan. Pertamanya tahap waro, yang kedua tahap juhud, yang ketiga tahap sabar. Semuanya perlu tahapan.